Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang terhormat Sivitas Akademika Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang terhormat tim pemuji UIN dalam PPG Teks 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rustandi, mahasiswa PPG Teks 4 tahun 2025 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2523991093. Saat ini saya akan mengajar di MI Al-Huda Rencapinang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat ini saya akan mempraktekkan uji kinerja pembelajaran dengan mata pelajaran fikih di kelas 5 dengan materi sodaqah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai belajar, aktivitas belajar, kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yang alhamdulillah tadi kita udah baca doa. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen. Mengabsen. Nanti yang hadir, bila hadir, yang alfa nanti kasih tahu alfa ataupun tidak hadir ya. Ya. Irfan. Hadir. Ervan. Hadir. Aji. Hadir. Terus Hilmi. Hadir. Supriyatna. Hadir. Risna. Miki. Hadir. Uji. Pak Uji. Adel. Erlina. Tati.
Santi, Hadirah. Salisa, Hadirah. Afifah, Hadirah. Rusti, Hadirah. terus Regina, Hadirah. terus Nursina. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan absen. Alhamdulillah pada ini adik-adik sekalian tidak ada yang hafal. Pak Guru akan pada pertemuan ini kita yang berjudul untuk pelajaran fikih yang berjudul untuk materi yaitu masalah sodako. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan pengertian sodako, kira-kira adik-adik sekalian, apa itu sodako? Bagaimana ketika melihat di masyarakat, di tetangga, apa kira-kira itu yang menunjukkan itu bahwasan itu sodako? Contohnya apa? Memberi. Kira-kira memberi apa itu? Makanan, minuman bisa ya. Nah, terus selain memberi apa? Selain memberi, menolong bisa. Itu juga menolong bisa dikategorikan sedekah. Terus tadi memberi, terus menolong, terus selain menolong apa lagi, ada nggak kira-kira di sekitaran lingkungan tetangga maupun sekitar di masyarakat, apa itu kira-kira selain memberi, menolong, membantu sesama? Contohnya membantu sesama, contohnya membantu sesama. Membantu sesama itu tadi waktu yang pertama kata Pak Guru, uji ini saudara uji main sepeda, dia jatuh. Nah, jatuh terus belum bangun. Nah, ditolonglah, dibantulah. Nah, dibantulah sama teman ataupun siapa saja, itu namanya juga termasuk sedekah. Adik-adik sekalian, untuk semangat selanjutnya, kita lebih semangat lagi, kita membacakan ataupun mengucapkan yel. Siap? Siap. Anak soleh 1 kali. Yes. Anak soleh 3 kali. Yes. Nanti pengertian sedekah. Adik-adik siap, bisa ditulis nanti masing-masing, siap ya. Nanti aku tulis pengertian sedekah. Poin yang pertama, pengertian sedekah. Pengertian sedekah yang pertama itu menurut bahasa. Menurut bahasa yaitu Ananda Fauji, ya, tentu sering mendengar apa itu sedekah. Pasti sering. Sedangkan kata sedekah itu berasal dari kata Arab, ya. Berasal dari kata Arab yaitu sodakoh, ya. Sodakoh yang berarti apa yang arti sedekah itu? Pemberi.
pemberian atau derma. Nah, pemberian atau derma. Terus yang kedua, menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada siapa saja, memberikan pertolongan ataupun memberi tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang yang telah ditolong atau seseorang yang telah diberi. Itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dasarnya yang dasar atau dalil sedekah. Jadi dasar atau dalil sedekah itu ada di dalam banyak dari Al-Quran, itu banyak. Banyak dari Al-Quran. Salah satu aja yaitu dalam surat apa? Dalam surat Quran, surat Yusuf ayat 88. Ayat 88. Nanti apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa lana durru wa jitna bi bid'ati mudjatin fa'ufi lana kaila wa tasaddaqa alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Surat Yusuf ayat 88. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Dasar atau dalil sedekah dari Al-Hadis, dari Al-Hadis, sebagaimana sudah terkenal, sudah biasa disampaikan oleh para tokoh agama tentang masalah sedekah. Hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan terakhir ketiga doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Harus mengetahui tentang dasar-dasar ataupun dalil tentang sedekah, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Banyak keutamaan-utamaannya dalam bersedekah. Jadi sedekah ini nanti ada ketentuannya. Ada ketentuan tentang masalah sedekah. Yaitu
Ketentuan sedekah yang pertama, hukumnya, hukum sedekah. Hukum sedekah itu sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang diharuskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga hukum sedekah itu juga bisa juga wajib. Nah, tadi sunnah muakkadah dan juga bisa wajib. Nah, bagaimana dengan hukum bisa wajib? Nah, jadi sedekah bisa wajib itu bisa karena contohnya apa? Contohnya si Hilmi. Nah, si Hilmi ini keluarganya contoh si Hilmi keluarganya ini tidak mampu. Nah, tidak mampu. Terus tetangganya si Fauji. Nah, karena si Fauji ini dia mampu. Orang kaya. Nah, mobilnya 10. Nah, rumahnya 30. Nah, terus si Hilmi ini dia tidak mampu. Makan sehari-hari juga kekurangan. Nah, bahkan mau makan juga nggak ada nasi ataupun beras. Nah, setelah itu si Hilmi itu kalau nggak makan pada pagi itu dia akan meninggal. Maka sedekah ini si Fauji ini dia menjadi wajib karena tetangganya mau mati kelapa. Nah, jadi wajib kan itu. Paham? Paham Adek? Terus selanjutnya rukun sedekah. Nah, ada rukunnya ya. Jadi, rukun sedekah yang pertama itu orang yang memberi sedekah. Orang yang diberi sedekah syaratnya berhak atau memilikinya. Yang kedua yang B, barang atau lainnya. Adik-adik. Jadi rukun sedekah itu yang pertama orang yang sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Ya. Yang B, barang atau lainnya yang diberikan. Nah, C, ijab dan qabul. Selanjutnya syarat sedekah. Sedekah ini juga ada syaratnya. Coba hapus dulu yang ini. Ketua kelas. Yang di kelas ini hapus dulu. Yang kelas ini hapus. Syarat sedekah. Sedekah itu ada berapa ini? Ada 3. Coba dibaca Arfan yang pertama. Tasyaruf. Jadi yang pertama ini orang yang memiliki berhak mentasyarufkannya. Terus yang kedua, J, baca yang kedua J. Nih, yang B. Berhak tersebut barang. Nah, jadi yang kedua ini syaratnya barang tersebut dapat dijual. Nah, barang itu bisa dijual belikan, dijual. Yang C,
Yang ketiga Eka itu sama bisa menerima ijab dan kabul. Selanjutnya poin yang keempat yaitu macam-macam sedekah. Jadi macam-macam sedekah berikut adalah macam-macam sedekah. Yang pertama sedekah wajib. Sedekah wajib. Sedekah wajib yang harus dibayarkan contohnya apa? Zakat itu terus fidyah, mahar, dan juga kafarah. Terus macam sedekah yang selanjutnya sedekah haram, ya. Sedekah juga bisa haram, yaitu sedekah dengan yang dilarang, contoh barang haram atau najis, itu nggak boleh, jadi haram. Terus yang selanjutnya macam sedekah itu sunnah. Sedekah bisa sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contohnya apa? Wakaf, ya, amal jariah. Yang terakhir yaitu macam sedekah mubah, yaitu atau sedekah boleh. Nah, apa itu? Sifatnya boleh dilakukan, boleh atau tidak. Ya. Contohnya hadiah, ya, dan hibah. Itu kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Nah, nanti siapkan kalian buku, pulpen. Nanti Pak Guru akan membacakan soal, ya, tentang masalah sedekah. Siap? Ketua ditulis, siap, tulis. Nah, siap. Ayo, yang pertama. Tulis. Yang pertama angka 1. 1. Siapa yang pernah melakukan kegiatan sedekah? Nah, titik 2. Kegiatan sedekah. Yang kedua, soal yang kedua, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan sedekah? Yang terakhir, yang ketiga, ceritakan tentang masalah sedekah menjadi wajib. Maka nanti kalian diskusikan sama teman-teman kelompok, ya, sama teman-teman kelompok ini diskusikan, dijawab. Nanti mana yang lebih tepat, lebih akur, nanti langsung diisi, nanti langsung dikumpulkan apa yang telah tadi kalian diskusikan. Sekarang nanti dibacakan hasilnya, ya. Hasilnya dibacakan nanti oleh ketuanya kelompok, nanti berdiri untuk membacakannya. Yang pertama, silakan untuk yang pertama, kelompok yang pertama. Cik, berdiri Cik. Ya, itu, ya, baca. Ya, hasilnya baca. Ya, silakan. Yang keras. Saya pernah sedekah memberi yang kepada pengemis di jalanan.
Ya, silakan duduk. Yang kedua, silakan sih yang jawabannya setelah diskusi sama teman-teman tadi. Waktu gotong royong pemikiran musola. Ya, bisa ya. Ya, Dek, tadi kita sudah membahas tentang sedekah dan juga sudah diskusi setiap kelompok masing-masing. Ini ada soal-soal akhir. Silakan kalian diisi yang teliti. Nanti kalau sudah dianggap kalian benar dan sudah selesai, silakan nanti dihubungkan ke depan. Silakan. Yang sudah silakan mengumpulkan di sini. Pak Guru. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah, adik-adik, kita sudah membahas dari awal sampai akhir ini pelajaran fikih materi tentang sedekah. Pak Guru akan memberikan kesimpulan. Sedekah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena manfaatnya banyak. Sedekah ini menjadi kewajiban, menjadi wajib bila mana seseorang itu membutuhkan sedekah kita. Maka itu bisa wajib, karena kalau tadi kita tidak memberikan sedekah sesama teman ataupun tetangga, bila mana kelaparan sampai meninggal, itu menjadi hukumnya menjadi wajib. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu supaya apa yang telah tadi disampaikan kita belajar bersama-sama supaya mendapatkan ilmunya yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan berdoa dipimpin oleh Evan. Pulang, marilah kita membaca doa mulai.